Khusus untuk panjenengan dari Bojonegoro Tuban yang masih pemula, ini sangat penting deh sebagai ilmu pengetahuan tambahan. Beberapa hari ini saya mengalami kerapuhan. Jenengan tahu apa itu rapuh? Gapuk. Itu saya mengalami. Rapuh atau gapuk ini akan selalu saya alami ketika saya menghadapi sesuatu yang membuat saya rapuh gitu. Sampai kapanpun itu, saya sadar di situ. Itulah kelemahan saya. Jadi kelemahan saya itu ketika menghadapi sesuatu yang membuat saya rapuh, saya bisa rapuh. Itu kelemahan saya. Nah, saking rapuhnya, saking gapuke, saya tidak mampu menahan diri. Sehingganya sampai keluar berbentuk tulisan di media sosial. Dan orang-orang yang satu makom dengan saya, yang satu rumah, satu kamar dengan saya, nah dengan membaca apa yang saya tulis itu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah sehingganya kan mereka ya coroan gitu menunjukkan kepeduliannya lah terhadap saya gitu, menunjukkan kepeduliannya terhadap saya. Terlebih lagi terakhir itu siang tadi, pagi kalau enggak salah ya, pagi tadi itu terakhir saya sampai berkata, terima kasih Romo, saya benar-benar enggak bisa apa-apa gitu. Saya benar-benar enggak bisa apa-apa. Apa-apa saya enggak bisa benar-benar. Memang saya mengalami namanya rapuh kan ya. Namanya sedang rapuh. Namanya juga sedang rapuh. Nah, itu semakin membuat orang-orang yang satu makom dengan saya, satu kamar dengan saya. Dalam artian itu sama-sama laku gitu ya, sama-sama kuatnya di dalam laku suci menuju abadi. Jadi nyambung, ada kesambungan. Sampai-sampai ada yang bertanya, sebenarnya kenapa dan ada apa sih Pak Web kan gitu ya. Sebenarnya ada apa dan kenapa sih Pak Web? Kan Pak Web sudah ahli gitu loh. Ya. Pak Web kan sudah ahli di situ. Kenapa masih mengalami rapuh gitu? Nah, ini kan pertanyaan besar buat mereka, dari mereka itu yang dari mereka. Bawang sudah ahli kok masih mengalami rapuh. Kenapa? Ada apa? Ya mungkin ini sebuah jalaran ya, sebuah jalaran dikarenakan tema saya itu tanpa tedeng aling-aling ya. Ya mungkin karena ini teranggap rahasia, artinya kan tanpa tedeng aling-aling saya kan belum full kan, karena masih ada rahasia, mungkin begitu anggapannya mungkin. Nah ya, dengan kerapuhan saya malam ini, saya akan menyampaikan tentang kepribadian saya, dan mungkin dengan ini panjenengan khususnya para kadang kinasih saya yang sedang laku suci menuju abadi itu merasa tercambuk, mungkin gitu ya, mungkin dengan apa yang
akan saya sampaikan dengan kerapuhan saya ini, mereka akan merasa tercambuk. Nah, panjenengan cobalah menguatkan kesadaran agar bisa mengambil hikmah dari apa yang akan saya sampaikan nanti, sehingga nantinya panjenengan punya punya cambuk sendiri, duwe pecut dhewe sing iso dienggo mecut awake dhewe. Saya itu sedang membantu. Jadi saya itu enggak bisa ya, masih belum layak juga tidak bisa disebut sebagai pejuang. Karena apa? Karena saya sekedar membantu. Membantu apa? Membantu para leluhur saya dari golongan bangsa Barata atau para dewa yang sedang mendirikan panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam semesta alam ini. Agar supaya seluruh makhluk di bumi ini berada di dalam surga. Coba perhatikan, saya ulang. Saya sedang membantu para leluhur saya, yang pastinya juga para leluhur panjenengan. Leluhur saya ya leluhurnya panjenengan. Okay. Saya itu sedang membantu para leluhur saya dari golongan bangsa Barata atau para dewa yang sedang mendirikan panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam semesta alam, agar supaya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tinggal atau berada di dalam surga. Sehingganya tidak ada penjara, tidak ada rumah sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kejahatan, tidak ada kemiskinan, tidak ada masalah, bahkan tidak ada kuburan. Namanya surga kan? Nah, saya sedang membantu itu gitu. Dan ini harus terjadi gitu. Apa yang sedang dilakukan para leluhur kita itu harus terjadi gitu. Kalau tidak terjadi, peralihan peradaban atau pergantian peradaban akan terjadi. Walaupun peran saya hanya sekedar membantu, tapi saya lakukan lebih dari sekedar gitu. Karena apa ya? Karena jika yang dilakukan oleh para leluhur saya ini tidak terjadi, kalau tiba saatnya saya akan menyaksikan kehancuran orang-orang yang saya cintai.
itu depan mata saya. Nah, saya mengatakannya peralihan atau pergantian peradaban kehidupan manusia. Saya mengatakan seperti itu. Kalau mereka di luar sana mengatakannya itu kiamat. Orang-orang di luar sana itu mengatakannya kiamat. Kalau saya mengatakannya itu adalah peralihan peradaban kehidupan makhluk di dunia. Dari yang buruk ke yang baik. Nah, saya sedang membantu itu. Nah, karena saya tidak ingin jika hal itu terjadi, yang artinya saya akan menyaksikan kehancuran orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Dan itu jumlahnya banyak. Ya kan? Bahkan bisa saya katakan seluruhnya kan, seluruhnya. Di depan mata saya, maka walaupun saya hanya sekedar membantu, apa yang saya lakukan ini melampaui batas kemampuan saya. Ya. Walaupun saya tidak mampu, saya mampu-mampukan katakanlah, agar supaya apa yang dilakukan oleh para leluhur saya ini segera terwujud, sehingga peralihan peradaban ini tidak terjadi. Saya sendiri nggak tahu apakah saya ini reinkarnasi dari seorang dewa kebajikan yang sengaja diturunkan ke dunia untuk mewujudkan panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang ini. Saya nggak tahu itu. Yang pasti yang saya rasakan di dalam peran saya membantu ini melampaui batas kemampuan saya. Apapun saya lakukan, agar supaya peralihan peradaban ini tidak terjadi, agar supaya kehancuran orang-orang yang saya cintai ini tidak saya saksikan di depan mata. Jadi walaupun tidak mampu, saya mampu-mampukan. Dan ada yang lebih dari sekedar itu yang tidak bisa saya katakan secara umum. Namun garis besarnya adalah itu. Dan bisa dikatakan itu adalah cita-cita saya. Membantu mewujudkan apa yang dilakukan oleh para leluhur saya, mendirikan panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam semesta, itu bisa dikatakan cita-cita saya. Dan cita-cita saya ini ternyata menjadi kelemahan saya, yang bisa membuat saya sewaktu-waktu rapuh gitu loh. Kalau menyaksikan, kalau berhadapan dengan sesuatu yang membuat saya rapuh. Satu itu. Yang kedua, kenapa dan mengapa iman saya terhadap wahyu panca gaib tidak tergoyahkan? Nah, apapun itu tidak ada ya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggoyahkan iman saya terhadap wahyu panca gaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancer saya sendiri. Satu, dikarenakan saya sudah membuktikannya, sudah mengalaminya bertahun-tahun, Mas. Bertahun-tahun. Saya dalam keadaan manunggal jati itu sudah bertahun-tahun gitu. Artinya secara real, secara nyata saya sudah menikmatinya. Saya tahu, gitu, tahu betul pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya, rasane piye, keadaane piye, hasilnya opo. Ini saya tahu betul lah, saya sudah bertahun-tahun mengalami hingga sekarang. Makanya saya tidak bisa tergoyahkan oleh apapun itu. Kokohnya batu karang di pantai masih bisa didoser,
masih bisa diruntuhkan dengan granat atau dengan bom. Tapi iman saya terhadap Wahyu Pancagaib, walaupun raga saya hancur, tidak bisa berpindah. Artinya saya tidak akan tertarik dengan apapun selain Wahyu Pancagaib. Namun kenapa kok masih mengalami rapuh? Nah, ini kan, kenapa masih mengalami rapuh? Ini yang membuat saya rapuh. Tidak ada satupun pelajaran yang gampang. Ya. Tidak ada satupun pelajaran yang gampang, tidak ada satupun pelajaran yang mudah. Kalau pelajaran itu mudah, kalau pelajaran itu gampang, untuk apa belajar? Untuk apa belajar? Lawang gampang, mudah. Bisanya diistilahkan belajar karena belajar itu tidak gampang, tidak mudah. Nah, karena belajar itu tidak gampang dan tidak mudah. Agar supaya apa yang dilakukan oleh leluhur saya di dalam mendirikan panji-panji kebajikan segera terwujud, berarti saya harus menggugah banyak kesadaran manusia hidup, kan Mas? Ya enggak? Gitu. Kenapa seperti itu? Soalnya seperti ini, Mas. Kalau saya ingin menyenangkan anak saya ingin menyenangkan anak saya dengan cara mengajaknya jalan-jalan ke mall, ke supermarket, ke taman hiburan. Apa yang saya lakukan itu tidak tepat, Mas. Kenapa tidak tepat? Karena ketika saya mati, anak saya akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kesenangan tadi. Orang ngerti? Caranya supaya bisa masuk ke dalam mall, ke supermarket, taman hiburan itu bagaimana dan seperti apa? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Gitu. Jadi, kalau saya ingin menyenangkan anak-anak saya dengan cara mengajak mereka jalan-jalan ke mall, ke supermarket, ke taman hiburan, nggak tepat. Karena apa? Karena mereka hanya akan mendapatkan kesenangan itu selagi saya masih hidup. Ya kan? Karena dengan saya masih hidup, saya bisa mengajak mereka jalan-jalan ke mall, supermarket, taman hiburan. Kalau saya sudah mati, siapa yang akan mengajak jalan-jalan ke supermarket? Sementara mereka tidak tahu caranya datang ke supermarket, ke taman hiburan. Jadi kalau memang saya sayang sama anak dan ingin menyenangkan anak, yang saya lakukan adalah mengajari keahlian, Mas. Mengajari keahlian. Sehingganya anak yang saya sayangi itu, dengan keahliannya, dia bisa berusaha. Atas usahanya, dia bisa menghasilkan uang. Lah, dengan uang yang dia hasilkan, dia bisa jalan-jalan ke mall, supermarket, taman hiburan. Walaupun saya sudah mati. Kira-kira gitu nggak? Dikarenakan saya turun ke dunia, berhadapan langsung, beradaptasi langsung dengan sesama makhluk hidup, tidak ada cara terbaik selain menggugah banyak kesadarannya manusia hidup. Agar nanti ketika surga itu tercipta, dia tahu ini surga. Ini surga yang harus saya pertahankan.
Kalau enggak tahu, Mas. Enggak tahu. Semakin banyak yang tergugah kesadarannya, semakin cepat panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang yang sedang didirikan oleh para leluhur kita terjadi. Setelah itu, kita tidak akan pernah lagi bermasalah. Apapun bentuknya. Lawang ning surga. Tapi apa yang membuat wong edan bagu bisa rapuh? Saya ulang. Tidak ada satupun pelajaran yang gampang. Tidak ada satupun pelajaran yang mudah. Agar supaya wahyu panca gaib menjadi gampang, menjadi mudah, maka saya gampangkan, maka saya permudah, Mas. Karena jika tidak saya buat gampang, jika tidak saya permudah, selain belum tentu mampu, usianya belum tentu cukup, Mas. Kalau tidak saya permudah, kalau tidak saya pergampang, selain lelakunya belum tentu mampu, usianya belum tentu cukup. Dikarenakan pembelajarannya itu sulit, rumit, membutuhkan waktu panjang, ekstrim, saru, Artinya, untuk bisa agar supaya wahyu panca gaib ini dikenal dan bisa dipelajari, serta bisa dikaji dan dipraktekkan secara mudah dan gampang oleh siapapun, saya kan harus berjuang untuk mempergampang dan mempermudah. Lah, di dalam perjuangan saya mempergampang dan mempermudah wahyu panca gaib, habis, Mas, habis-habisan. Jantung saya berikan, ibaratnya jantung saya berikan, hati saya berikan, empedu saya berikan, paru-paru saya berikan, ginjal saya berikan, lambung saya berikan, otak saya berikan, syahwat atau kelamin saya berikan, raga saya berikan, jiwa saya berikan. Entek, Mas. Hanya dengan seperti itu, wahyu panca gaib menjadi gampang dan mudah, bisa dicerna oleh siapapun. Lah, teknik mempermudah dan mempergampang wahyu panca gaib inilah yang menjadi penyebab kerapuhan saya. Dikarenakan panjenengan bisa mengkaji wahyu panca gaib, bisa mempraktekkan wahyu panca gaib dengan gampang, gratis, akhirnya panjenengan menganggapnya sepele. Karena apa? Karena panjenengan mendapatkannya dengan mudah. Paling-paling jauhnya Bojonegoro ke sini. Mudah toh? Nah, karena mendapatkannya dengan mudah, karena mendapatkannya dengan gampang, panjenengan tidak bisa menghargai. Panjenengan meremehkan. Lah, saya yang habis-habisan mengetahui panjenengan yang meremehkan, kan saya meneteskan air mata, Mas. Coba kalau panjenengan ada di posisi saya, kan saya meneteskan air mata. Saya habis-habisan loh, agar supaya panjenengan bisa melakukannya dengan mudah. Itu yang membuat saya rapuh.
Lah, panjenengan yang meremehkan wahyu pancagaib, panjenengan yang tidak bersungguh-sungguh kepada wahyu pancagaib, panjenengan yang tidak bisa menghargai wahyu pancagaib, apakah salah? Tidak, Mas. Tidak salah. Kenapa tidak salah? Lawang mendapatkannya dengan mudah. Satu, untuk yang sudah selesai gembleng, sudah selesai manekung, karena mengalami manunggal jati hanya 1 menit. Mengalami manunggal jati hanya 1 menit ketika saya temani mencapai suci. Makanya remeh lah untuk panjenengan cuma 1 menit. Enggak. Enggan untuk mempertahankan. Lawang cuma 1 menit kanggo apa? Nyata-nyata pun pasti 1 menit. Untuk apa? Enggan mempertahankan. Dianggap remeh. Lah saya yang sudah mengalami manunggal jati bertahun-tahun, Mas, enggak bisa. Ora iso goyah. Enggak akan bisa goyah. Apapun tidak akan bisa menukarnya. Untuk panjenengan yang baru mengalami 1 menit, ya pasti gampang. Betapapun saya memberikan motivasi terbaik kepada panjenengan, panjenengan tidak akan merasa cukup. Panjenengan akan selalu haus. Kurang. Sehingganya walaupun panjenengan sudah memiliki wahyu pancagaib yang menjadi inti-intinya inti, tetap tidak merasa cukup. Mendengar di sana, datang. Mendengar di sana, datang. Lebih memilih tertarik mengejar yang belum pasti, yang tidak pasti, daripada mempertahankan yang pasti 1 menit. Saya bisa seperti ini, awalnya juga sama, 1 menit, mempertahankan 1 menit. 1 menit ini kalau dipertahankan 1 hari, jadi 1 hari kan, Mas? 1 menit ini kalau dipertahankan seminggu, jadi seminggu kan, Mas? 1 menit ini kalau dipertahankan sebulan, jadi sebulan kan, Mas? 1 menit ini kalau dipertahankan setahun, jadi setahun. 1 menit ini kalau dipertahankan selama-lamanya, jadi selama-lamanya. Gitu. Tapi dikarenakan 1 menit, kan tidak penting, Mas. Lebih penting, yang belum pasti dan belum tentu. Artinya, gampang sekali. Terganggu, goyah, kemomoran, gampang sekali. Apakah mereka salah? Tidak salah kan? Karena baru mengalami manunggal jati 1 menit. Karena memperoleh wahyu pancagaib gratis dan gampang. Apa mereka salah? Tidak salah kan? Saya sangat menghargai wahyu pancagaib. Saya sangat kekeh dengan wahyu pancagaib. Dikarenakan saya tidak gratis mendapatkannya. Tidak gampang mendapatkannya. Dan mengalami manunggal jati selama bertahun-tahun, Mas. Sehingganya saya punya kemampuan untuk bisa mempermudah pelajaran wahyu pancagaib. Ketika saya menyaksikan gereja-gereja tidak sungguh-sungguh, kan meneteskan air mata saya, Mas. Coba panjenengan ada di posisi saya. Jadi ketika saya mengetahui ada yang gelece-gelece, ada yang tidak sungguh-sungguh aja, ada yang main-main, itu keungkap semua, Mas. Apa yang saya lakukan itu keungkap semua. Padahal untuk mempermudah ini tuh, saya itu melakukan ini. Semuanya entek-entekan gitu. Semuanya entek-entekan. Sehingga panjenengan bisa dengan mudah mempelajari wahyu pancagaib. Tidak seperti saya dulu. Itu kelingan kabeh, terungkit semuanya.
Lah dengan mengingat kelingan kabeh kuwi saya jadi rapuh. Jatuh air mata saya. Tidak semua orang, Mas. Tidak semua orang bisa mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib adalah inti-intinya inti, puncak-puncaknya puncak. Tapi dalam kenyataannya ada ribuan saudara-saudari kita bisa mengkaji wahyu pancagaib, bisa mempraktekkan wahyu pancagaib. Karena apa? Karena saya permudah, pergampang, Mas. Dikarenakan mereka tidak menyaksikan apa yang saya lakukan adalah habis-habisan, ya mereka tidak menganggap penting. Tidak bisa menghargai, tidak bisa mempertahankan. Terkecuali jika dia tidak egois. Dalam artian tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi juga memikirkan kesempurnaan bagi 7 keturunannya ke kanan. 7 keturunannya ke kiri. 7 keturunannya ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Baru paham dengan apa yang saya perjuangkan. Tapi kalau masih memikirkan kepuasan diri pribadinya sendiri, kumat-kumatan, betapapun, tetap kumat mana. Apalagi yang sedang bersama saya di sini. Yang tidak sedang bersama saya di sini, yaitu di rumahnya masing-masing. Ketika mengetahui mereka keluar jalur, jangankan yang ada bersama saya di sini, mereka yang ada di rumahnya masing-masing saja. Kalau sampai saya mengetahui mereka keluar jalur, saya kan punya tanggung jawab mengembalikan mereka ke jalur semula, Thomas. Ini terlepas dari mereka menyadari atau enggak loh. Caranya ada banyak cara. Dengan cara mengingatkan, jangan begitu, ayo cepat. Jangan begitu, ayo cepat. Ada banyak upaya. Salah satunya seperti itu kan. Saya harus mengingatkan, saya harus memotivasi, saya harus memberikan inspirasi-inspirasi agar supaya dia bisa kembali lagi ke jalur semula yang asli. Apalagi yang sedang bersama saya di sini. Kira-kira gitu enggak? Nah, kalau setiap hari, setiap saat saya selalu seperti ini, apa enggak rapuh saya, Mas? Saya harus melayani siapapun yang datang menekung, datang gembleng dengan cara merajakan. Di sisi lain, saya harus mengembalikan si A ke jalur yang asli, mengembalikan si A ke jalur semula, mengembalikan si A ke jalur. Coba panjenengan ada di posisi saya. Kalau seperti ini terus, kapan selesainya? Nggak ada selesainya, Mas. Nggak ada selesainya. Saya sudah habis-habisan untuk memurnikan otak atau pikirannya. Saya sudah habis-habisan untuk memurnikan hati atau batinnya. Saya sudah habis-habisan untuk memurnikan kelamin atau syahwatnya. Mereka nodai lagi. Saya murnikan lagi, mereka nodai lagi. Saya murnikan lagi, mereka nodai lagi. Mereka pikir untuk membersihkannya itu saya tidak menggunakan apa-apa. Disebut iso resik. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka.
ditablek black langsung otomatis iso resik. Mungkin itu yang ada di otak mereka. Mereka tidak pernah berpikir untuk melakukan kembali kemurnian. Maka berulang-ulang kali. Itu saya menggunakan seluruhnya. Apakah mereka salah? Enggak, Mas. Mereka masih belajar. Mereka masih butuh itu. Sehingganya wahyu pancagaib itu tidak cukup. Malah justru membosankan. Malah membosankan. Nah, karena bosan ini tadi, sehingganya butuh motivasi lain dari luar. Butuh inspirasi lain dari luar. Nah, di sini ponco gaib. Soalnya saya hanya punya ponco gaib. Jadi apapun bentuknya ya tetap ponco gaib. Nggak ada yang lain. Nah, bosan, jenuh. Nggak ada jandanya, nggak ada gadisnya, nggak ada dudanya, nggak ada lancingnya, nggak ada supermarketnya, nggak ada kafenya, nggak ada diskotiknya. Membosankan, ponco gaib neh. Karena bosan, carilah hiburan keluar. Carilah pelampiasan keluar. Mencari motivasi keluar. Mencari inspirasi keluar. Semuanya sebenarnya keluar. Jadi remehkan wahyu pancagaib. Padahal wahyu pancagaib itu puncaknya puncak. Tapi belum tentu memuaskan bagi mereka yang kesadarannya benar-benar belum tergugah, Mas. Bisa jadi membosankan. Ya, ada ratusan bahkan ribuan orang di luar sana. Ada ratusan bahkan ribuan orang di luar sana yang ingin saya peluk, itu banyak. Ingin saya peluk, ingin tidur di pangkuan saya, ingin saya keloni. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak sedang berada di samping saya. Coba kalau mereka benar-benar berada di samping saya, belum tentu, Mas. Bisa bosan. Ya, mungkin sehari 2 hari. Lama-lama ponco gaib neh. Kalau kesadarannya belum benar-benar tergugah. Lebih tertarik yang lain daripada ke wahyu ponco gaib. Lebih tertarik ke lain. Dalam hal apapun. Sampai-sampai buka internet saja udah ketrek ngelihat video saya. Ponco gaib. Kenapa mereka seperti itu? Karena mendapatkan wahyu pancagaib dengan gratis dan mudah, Mas. Lah, untuk yang sudah selesai manekung, selesai gembleng, karena baru mengalami manunggal jati 1 menit, dan itu pun tidak dipertahankan. Lah, saya yang habis-habisan agar supaya wahyu pancagaib menjadi mudah dan gampang, saya yang habis-habisan hanya bisa meneteskan air mata, Mas. Dan ketika air mata saya menetes, itulah kerapuhan saya. Itulah kerapuhan saya. Para leluhur saya di dalam perannya selalu ada pendamping. Selalu ada pendamping. Para leluhur kita di dalam perannya itu selalu ada pendamping, selalu punya pendamping. Nah, menyaksikan itu saya merasa butuh gitu loh. Saya merasa butuh.